Keistimewaan malam 1 Suro yang juga bertepatan dengan Tahun Baru Islam. Malam 1 Suro dipercaya oleh masyarakat Jawa bahwa ada banyak keistimewaan yang luar biasa. Selain itu, malam ini juga menyimpan sejuta harapan dan doa. Keistimewaan malam 1 Suro terdapat pada waktu maghrib hingga terbitnya matahari subuh, Tahun Baru Islam 2022 atau 1 Muharram 1443 H, sudah ditetapkan oleh pemerintah pada Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022. Simak amalan yang bisa dilakukan. Sobat Kolbun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas, opo sih sebenarnya keistimewaannya 1 Muharram atau malam 1 Suro itu? Ada rahasia apa sebenarnya di tanggal 1 Suro ini, hingga masyarakat Jawa, utamanya, seperti mensakralkan 1 Suro? Mari kita coba menelusurinya. Baik sobat, sebelum kita lanjut, bagi sobat yang baru saja menemukan channel ini, dan merasa nyaman tentunya, tolong tombol subscribe-nya dipencet dulu, lalu, pencet juga lonceng notifikasinya hingga bergetar ya. Oke, terima kasih. Mari kita mulai membahasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang menguasai hari-hari, dan menguasai seluruh waktu. Sholawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita, Nabi Agung, Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita selalu mengucapkan sholawat, kelak kita akan mendapat syafaat dan dimasukkan ke dalam golongannya. Sobat Kolbun, tema yang saya angkat kali ini, perihal malam 1 Suro, atau 1 Muharram, yaitu Tahun Baru umat Islam. Banyak sekali keistimewaan di Tahun Baru Islam ini. Keistimewaan ini bisa kita dapatkan dengan memperbanyak membaca ayat kursi di waktu maghrib hingga subuh. Keistimewaan malam 1 Suro atau 1 Muharram diyakini bisa membawa keberuntungan maupun kesialan untuk tahun mendatang. Maka, jika sobat menginginkan kesuksesan, keuntungan, kesehatan, keberhasilan dalam karir maupun usaha, berdoa di malam 1 Suro, maka mereka akan memperoleh keselamatan. Doa ayat kursi yang dibaca adalah sebanyak jumlah hari dalam 1 tahun, yaitu 360. Diingatkan juga, bahwa doa tersebut tetap diniatkan untuk meminta keselamatan dan keberkahan selama 1 tahun. Selain itu, membaca ayat kursi pada malam 1 Suro merupakan salah satu amalan yang paling ampuh. Bagi sobat Kolbun yang memiliki hajat yang besar, sebaiknya, ayat kursi dibaca tepat pada waktu malam 1 Suro. Pada tahun 2022 ini, 1 Suro jatuh pada tanggal 30 Juli. Setiap membaca ayat kursi ini diawali dengan membaca bacaan, Bismillahirrohmanirrohim. Setelah selesai membaca ayat kursi sebanyak 360 kali, kemudian tutup dengan doa sebagai berikut. Allahumma ya muhawilal ahwal hawil hali ila asanil bihaulika wa quwatika ya kabir ya muta'al ya asis ya mifdol wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Artinya, wahai yang mengubah keadaan-keadaan, ubahlah keadaanku kepada keadaan yang paling baik, dengan daya kekuatanmu wahai yang maha mulia lagi maha luhur. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersolawat dan bersalam atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan atas keluarga dan sahabat beliau. Amalan malam 1 Suro atau 1 Muharram 1444 Hijriah ini bisa dibaca berjamaah maupun bisa dibaca sendiri.
Itulah keistimewaan malam 1 Suro yang bertepatan dengan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Bagi umat Muslim, Muharram memang menjadi momentum mulia, karena menjadi bulan pembuka Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Amalan-amalan yang baik dikerjakan pada Tahun Baru Islam 2022 ini, silakan sobat simak baik-baik. Beberapa guru, ulama dan habib mengklasifikasikan jenis amalan yang hendaknya diperbanyak selama bulan Muharram tahun ini adalah 1. Melakukan salat. Kita semua sudah mengetahui bahwa salat merupakan tiang agama Islam yang harus tetap tegak berdiri. Inilah kegiatan wajib yang harus kita kerjakan. 2. Berpuasa. Untuk semakin memperkuat iman dan Islam kita, dianjurkan untuk melakukan puasa sunnah. Sobat bisa berpuasa Senin, Kamis, atau kalau mampu berpuasalah selama 7 hari, dimulai tanggal 1. Cara berpuasa seperti puasa di bulan Ramadan. 3. Menyambung silaturahim. Amalan yang ketiga ini, sudah banyak dipercaya, bahwa dengan silaturahmi, akan memperpanjang umur kita, selain itu bisa mendatangkan berkah rezeki yang tak disangka-sangka. 4. Bersedekah. Amalan selanjutnya, perbanyaklah bersedekah. Bersedekah itu bukanlah melulu berupa uang. Kita bisa bersedekah dengan tenaga kita, membantu orang lain dengan ikhlas. 5. Mandi. Di bulan Muharram ini, kita diharapkan menjadi manusia yang bersih dari kotoran maupun najis. Maka amalan selanjutnya adalah dengan mandi. Mandi yang dimaksudkan di sini, bukan sekedar mandi seperti rutinitas sehari-hari, namun ada cara khusus dan waktu khusus. Lakukanlah mandi besar. Bacalah niat mandi besar. Aku berniat untuk mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah, aku berniat mandi, untuk membersihkan hadas besar, dari jinabah, fardu karena Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandilah engkau, ambil 3 raup air ke arah kepala, kemudian ratakannya ke seluruh badan. Maka dengan cara itu, sucilah engkau. Hadis riwayat Muslim. Dan inilah cara mandi yang diajarkan Rasulullah. Terlebih dahulu mengalihkan tangan sebanyak 3 kali, sebelum tangan digunakan mandi, atau dimasukkan ke dalam tempat penampungan air. Untuk membersihkan kemaluan dari kotoran, maka diharuskan untuk menggunakan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan. Tangan kanan digunakan untuk makan, sedangkan tidak mungkin untuk membersihkan kemaluan. Setelah membersihkan kemaluan, maka cucilah tangan dengan menggosokkan dengan tanah, bisa dengan sabun agar menghilang kotoran tersebut dari tangan. Berwudu dengan langkah yang benar sesuai aturan atau rukunnya dalam Islam, selayaknya akan melakukan salat. Membasuh air pada kepala sebanyak 3 kali. Mencuci bagian kepala atau keramas mulai dari kepala bagian kanan ke arah bagian kiri serta membersihkannya hingga pada bagian sela rambut, agar betul-betul bersih juga sempurna. Membasuh air mulai dari sisi bagian badan sebelah kanan lalu pada sisi bagian sebelah kiri. 6. Memakai celak mata. 7. Berziarah kepada ulama, baik yang hidup maupun yang meninggal. Pada bulan Muharram ini, kita dianjurkan untuk mendatangi para ulama, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Fungsi dan keutamaannya adalah kita berharap mendapatkan wejangan ataupun karomah lewat beliau. 8. Menjenguk orang sakit. 9. Menambah nafkah keluarga. 10. Memotong kuku. 11. Mengusap kepala anak yatim. 12. Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Itulah ke-10 amalan di dalam bulan Asyura, yang ditambah lagi 2 amalan lebih sempurna. Puasalah, sholatlah, sambung silaturahim, ziarah orang alim, menjenguk orang sakit dan celak mata, usaplah kepala anak yatim, bersedekah, dan mandi.
menambah nafkah keluarga, memotong kuku, membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Kedua amalan ini hendaknya diperbanyak selama bulan Muharram, mengingat keutamaannya yang terdapat di dalamnya. Saya akan memberikan amalan doa khusus di bulan Asyura ini, yakni doa akhir tahun Hijriyah. Allahumma ma'amiltu min amalin fi hazihi sanati manahaitani anhu wa lam atub minhu wa hamalta fiha alaya bifadlika ba'da kudratika ala ukubati wa dak'autani ila taubati mimbakti jaroati ala maksiatik. Fa ini astagfiruka, fakfirli wa ma'amiltu fiha mimatardo, wa wakatani, alaihis sawaba, fa asaluka anta takobala mini, wa latak dokroja, iminka ya karim. Artinya, Tuhanku, aku meminta ampun, atas perbuatanku di tahun ini, yang termasuk kau larang, sementara aku belum sempat bertobat, perbuatanku yang kau maklumi, karena kemurahanmu, sementara kau mampu menyiksaku, dan perbuatan dosa yang kau perintahkan untuk tobat, sementara aku menerjangnya, yang berarti mendurhakaimu. Karenanya, aku memohon ampun kepadamu. Ampunilah aku. Doa ini dibaca sore hari, dari asar hingga jelang maghrib. Kemudian, untuk doa awal tahun Hijriah 2022 ini, Allahumma antal, abadiyul qadimul awal, wa ala fadlikal azimi, wa karimi judikal muawal, haza amun jadidun kotakbal. As'alukal ishmata fihi, minas syaiton, wa awliyaih, wa launa, ala hazihin nafsil, amaroti bisuk'i, wal istigola, bima yukoribun ilaika zulfa, ya zal jalali wal ikram. Artinya, ya Tuhanku, Engkau yang abadi, qadim, dan awal. Atas karuniamu yang besar dan kemurahanmu yang mulia, Engkau menjadi pintu harapan. Tahun baru ini sudah tiba. Aku berlindung kepadamu dari bujukan iblis dan para walinya di tahun ini. Aku pun mengharap pertolonganmu, dalam mengatasi nafsu, yang kerap mendorongku berlaku jahat. Kepadamu, aku memohon bimbingan, agar aktivitas keseharian, mendekatkanku pada rahmat-Mu. Wahai Tuhan pemilik kebesaran dan kemuliaan. Sementara untuk doa awal tahun ini membacanya setelah sholat maghrib. Siapa yang membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW 1 kali, maka Allah akan bersolawat atau memberi rahmat kepada pembaca tersebut sebanyak 10 kali. Membaca sholawat Nabi membuat bersemangat dalam menjalani hidup dan bekerja, sehingga dapat terbebas dari kemiskinan. Siapa yang membaca sholawat untuk Nabi Muhammad sebanyak 1000 kali, maka dia tidak akan meninggal dunia, sampai diberikan kabar gembira masuk surga untuknya. Bacaan sholawat juga dapat menjadi pengingat jika seseorang mulai lupa kepada tugas dan tanggung jawab. Membaca sholawat dapat membersihkan jiwa dari energi negatif sehingga jiwa kita dapat kembali suci. Dengan mengamalkan membaca sholawat atas Nabi Muhammad, insya Allah, dosa-dosa kita akan terhapuskan. Jika kita bersungguh-sungguh memanjatkan doa dan sholawat Nabi Muhammad, siapa yang membaca sholawat untuk Nabi Muhammad sebanyak 100 kali, maka Allah akan merahmatinya 1000 kali. 10. Siapa yang membaca sholawat untuk Nabi Muhammad sebanyak 1000 kali, insya Allah kita takkan tersentuh oleh api neraka. Begitu banyak manfaat dan keistimewaan dari Allah bagi umat muslim yang mencintai dan memuji Rasulullah. Menjadikan bacaan sholawat Nabi sebagai amalan yang akan mengubah kehidupan menjadi lebih berkah dan dimudahkan urusannya. Tahun baru Islam tentu memiliki makna yang penuh arti dan merupakan suatu hari yang penting bagi umat muslim. Tahun baru Islam menandai peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Islam, yaitu memperingati hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada 1 Muharram, tahun baru bagi kalender Hijriah.
Namun tahun hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, maka dari itu dijadikan sebagai awal perhitungan bagi kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah secara resmi belum dimulai ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalender ini hanya dimulai pada zaman Khalifah Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Bulan Muharram dipahami sebagai bulan hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah, yang sebelumnya bernama Yasrib. Adapun pemahaman bulan Muharram sebagai bulan hijrah Nabi, karena bulan Muharram adalah bulan yang pertama dalam kalender Qamariyah, oleh Umar bin Khattab, yang ketika itu beliau sebagai khalifah kedua sesudah Abu Bakar, maka hari itu dijadikan titik awal mula kalender bagi umat Islam dengan diberi nama tahun Hijriyah. Tahun Baru Islam 2022 atau 1 Muharram 1444 Hijriyah mengenang betapa pentingnya tanggal hijrah yang menjadi perubahan paradigma dalam sejarah agama Islam. Tahun Baru Islam juga dimaknai sebagai semangat perjuangan yang tak kenal lelah dan putus asa dalam menyebarkan agama Islam oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Meskipun banyak tantangan dan rintangan, Nabi Muhammad dan sahabat tak pernah menyerah atau pesimis. Bahkan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah meninggalkan tempat kelahirannya, saudara, dan harta bendanya. Semua itu beliau lakukan agar bisa memenuhi perintah dan wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergantian tahun baru Islam juga dimaknai sebagai momen untuk introspeksi diri atau muhasabah. Seiring waktu yang terus berjalan dan berlalu, dengan adanya tahun baru Islam, diharapkan umat muslim lebih mawas diri, introspeksi dan bermuhasabah atas segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan selama 12 bulan. Sekaligus memikirkan apa yang harus diperbaiki dan amalan apa yang harus ditingkatkan, dan perbuatan buruk apa saja yang harus ditinggalkan di tahun mendatang. Demikianlah sedikit tausiah syiar mengenai tahun baru Islam yang bisa saya berikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Saya selalu terbuka menerima saran, kritik dari Sobat Kolbun semua. Jangan sampai ketinggalan konten saya berikutnya. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan serta keimanan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.